Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Desi Wulandari. Hari ini saya akan coba bahas tentang penemuan paling bermanfaat dan berbahaya. Nah, kalau misalnya saya yang memikirkan penemuan paling berbahaya dan bermanfaat, saya sih langsung terpikir, apa itu? Nuklir. Oke, teman-teman sudah tahu nuklir? Oke, kita coba bahas ya. Oke, nuklir ini adalah inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Terus kalau reaksi nuklir, itu berarti reaksi yang terjadi pada inti atom. Apa bedanya reaksi nuklir dengan reaksi kimia biasa? Kalau reaksi kimia biasa, dia hanya terjadi pada permukaan inti atom saja dengan tidak merubah inti. Tapi kalau reaksi nuklir, itu ada perubahan di inti atomnya. Nah, reaksi nuklir sendiri itu terdiri atas 4 macam, yaitu reaksi fisi, reaksi fusi, reaksi transmutasi inti, dan reaksi peluruhan. Tapi hari ini kita tidak membahas ini ya. Oke, kita lanjutkan pada reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu yang terjadi secara alamiah dan yang dibuat oleh manusia. Yang terjadi secara alamiah, contohnya adalah reaksi pada matahari. Kenapa sih matahari bisa bersinar? Nah, itu terjadi karena ada reaksi fusi dari hidrogen menjadi helium dengan memancarkan energi dan panas yang sangat besar. Oke. Ternyata matahari itu bisa mati loh. Nah, kira-kira kapan matinya? Matinya ketika hidrogen yang ada dalam matahari sudah habis. Oke. Nah, sekarang reaksi nuklir yang kedua itu adalah reaksi yang dibuat oleh manusia. Yang dibuat oleh manusia ini terjadi atau berlangsung pada reaktor nuklir. Reaktor nuklir sendiri itu ada dua, yaitu reaktor penelitian dan reaktor daya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, reaktor penelitian sudah ada 3, yaitu GA Swabesi di Serpong, Triga di Bandung, Kartini di Yogyakarta. Dan untuk reaktor daya, Indonesia ternyata masih belum punya. Ada yang tahu penyebabnya kira-kira? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih sebenarnya yang berbahaya dan apa sih sebenarnya yang bermanfaat dari reaktor nuklir atau dari reaksi nuklir maksud saya. Nah, ada 2, yaitu radiasinya dan yang kedua adalah energinya yang sangat besar. Radiasinya sendiri ini bisa berupa radiasi alfa, beta, gamma, neutron, sinar X, ada juga elektron, dan lain-lain. Nah, sekarang manfaatnya apa aja? Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nih manfaatnya. Apa saja? Oke, yang pertama adalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kenapa PLTN digunakan? Ternyata dia itu lebih ramah lingkungan loh dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara atau menggunakan minyak bumi. Selain itu, dia lebih hemat juga dan lebih besar energi yang dihasilkan. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu baterai nuklir. Baterai nuklir ini biasanya digunakan pada misi-misi luar angkasa karena dia memiliki tegangan yang cukup tinggi, udah gitu konstan, dan dalam waktu yang lama dibandingkan dengan baterai-baterai yang lainnya. Terus yang ketiga, radiokarbon dating. Ini digunakan untuk mengetahui umur-umur benda arkeologi atau benda-benda zaman-zaman dulu. Nah, umurnya bisa menggunakan radiokarbon dating. Terus pengelolaan lingkungan. Ini biasanya digunakan untuk pembersihan polutan dengan berkas elektron. Terus untuk industri biasanya digunakan untuk
mengetahui apakah hasil-hasil dari industri itu ada kecacatan atau tidak. Atau misalnya mesin-mesin yang digunakan apakah aus atau tidak, yang seperti itu. Terus ada lagi dalam bidang hidrologi. Hidrologi itu berarti perairan ya. Nah, ada banyak nih manfaatnya. Pertama, untuk apakah dalam pipa PAM atau PDAM itu ada kebocoran atau tidak. Terus untuk misalnya ada bendungan nih, nah bendungannya itu bocor atau tidak. Atau gerakan air tanah, dia kalau misalnya air tanah dari puncak itu kemana saja. Nah, yang seperti itu bisa dilakukan juga dengan pemanfaatan reaksi nuklir. Terus dalam bidang kedokteran, ada diagnostik menggunakan CT scan, mamografi, atau ronsen. Nah, itu semuanya dia menggunakan reaksi nuklir. Terus untuk radioterapi untuk mematikan sel kanker itu juga. Terus bisa lagi untuk sterilisasi alat-alat kedokteran menggunakan reaksi nuklir bisa. Atau untuk mendiagnosis seperti jantung koroner, terus ada kelenjar gondok, gangguan ginjal, itu juga bisa. Dalam bidang pertanian dan peternakan, biasanya yang digunakan adalah untuk bibit unggul, untuk mencari bibit unggul, atau untuk mengendalikan hama, atau untuk pengawetan bahan pangan, atau dalam bidang peternakan misalnya untuk memperbaiki sistem reproduksi atau peningkatan produksi ternak. Nah, berarti banyak sekali ya pemanfaatan reaksi nuklir. Oke, sekarang kita coba lihat apa sih sebenarnya bahayanya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang bahaya radiasi pada manusia aja dulu ya. Nah, apa yang terjadi ini sudah diurutkan berdasarkan yang paling rendah sampai yang paling parah. Yang pertama epilasi, rambut rontok, terus kulit memerah, mual, muntah, diare, luka bakar, penurunan sel darah merah, katarak, kemandulan, kanker, kecacatan, kematian. Wah, serem juga ya. Oke. Tapi apakah nuklir itu harus ditolak? Gimana menurut teman-teman? Nah, kalau menurut saya sendiri, nuklir itu tidak harus juga ditolak. Kalau misalnya kita memang tidak menggunakan nuklir, nanti kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah kita tetap menggunakannya, tapi kita melakukan proteksi. Proteksi yang bagaimana caranya nuklir itu bisa kita gunakan dengan aman dan nyaman. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.